Oke. Nah, untuk notasi Barker ini menggambarkan entity sebagai suatu simbol yang berbentuk persegi panjang. Kemudian sudut-sudutnya ini bulat ya. Nah, untuk penamaan entity-nya sendiri ini di pojok kiri atas ya. Kan kemudian dia menggunakan huruf besar. Nama entitas harus dalam bentuk tunggal. Jadi bukan employees, tapi employee. Oke, ini aturan dasarnya ya dalam penamaan entity. Nah, kemudian di notasi Barker ya, untuk aturan menggambar atribut, nah tadi entity sekarang atribut ya. Nah, kalau untuk atribut ini berarti nanti kaitannya dengan yang akan menjadi kolom ya. Nah, atribut harus ditulis dengan huruf besar di awal. Kemudian sisanya huruf kecil. Nah, kemudian kemudian untuk simbol yang mewakili jenis atribut, ini ada maknanya ya. Jadi kalau untuk yang wajib, kemarin ya ada yang sifatnya wajib, dia simbolnya bintang. Nah, ini kalau kalian perhatikan ini kan bintang nih, berarti wajib ya. Sementara kalau opsional berarti dia boleh kosong, simbolnya itu seperti huruf O ya. Nah, untuk UID-nya sendiri simbolnya menggunakan tanda pagar atau hashtag ya. Oke. Nah, untuk penamaan atribut kalau masih dalam bentuk notasi dia bisa menggunakan spasi. Nah, nanti kalau sudah di bagian pemodelan secara fisik baru nanti tidak boleh ada spasi ya. Nah, kemudian untuk aturan menggambar relationship antar entity ya, kalau menggunakan notasi Barker ini seperti ini ya. Nah, jadi kalau untuk relasi sendiri ini kan berkaitan dengan hubungan antara dua entitas atau lebih. Ya, jadi tidak hanya dua, tapi bisa aja nanti entitas ini berhubungan lagi dengan entitas yang lainnya. Nah, bisa juga relasi itu terjadi di entitas itu sendiri. Disebut sebagai rekursif. Berarti nanti tanda relasi apa namanya? Garisnya ini tuh menunjuk ke entitas itu sendiri. Ya. Nah, untuk apa namanya melihat relasi antar entity ini kita harus melihatnya dari dua perspektif ya. Jadi misalkan seperti kemarin itu ada relasi antara nah kalau yang ini aja deh contohnya, employee dengan departemen ya, perspektif dari employee-nya, employee bekerja di departemen. Sementara perspektif dari sisi departemennya, departemen terdiri dari employee ya. Jadi dalam departemen ada employee. Nah, untuk mempermudah hubungan atau perspektif kedua entitas ini, maka kita perlu memberikan namanya label. Seperti ini ya. Jadi ini tuh namanya label. Kayak semacam apa namanya? Kata-kata untuk informasi ya, supaya kita bisa paham apa namanya? Relasi antar entitas. Nah, sebenarnya nanti di notasi lainnya juga hampir sama ya, dia tetap menggunakan label. Yang membedakan itu sebenarnya nanti simbol-simbolnya aja ya. Nah, ini yang notasi Barker. Nah, sekarang berikutnya ada namanya notasi Bachmann. Ya, ini nama orang ya sebenarnya. Oke. Nah, kalau untuk notasi Bachmann ini, nah perhatikan di sini berbeda ya untuk relasinya. Kemudian simbol dari entity-nya juga berbeda ya. Dia apa namanya kotak dan tidak ada sudut ya. Nah, untuk entity-nya sama ya, dia diwakilkan oleh sebuah kotak tapi tidak ada sudut yang melengkung tadi ya. Kemudian atribut juga hampir sama ya, ada simbol bintang juga kalau untuk yang wajib. Kemudian kalau untuk relationship line-nya ini berbeda ya. Jadi dia garis seperti ini, kemudian ada titik bulat ini ya. Ini tuh ada artinya ya. Jadi ini wajib ya kalau nggak salah. Ini ada apa namanya? Ada maknanya ya. Nah, kemudian ada lagi namanya notasi information engineering. Nah, untuk information engineering ini simbolnya
sedikit berbeda ya. Kalau dari bentuk untuk entitasnya sendiri itu sama dengan yang Bahman, tapi simbol relasinya yang berbeda. Nah, jadi ini masih dalam konteks employee dengan departemen, ya. Nah, di sini ada keterangan dari labelnya, seorang employee hanya bekerja di satu departemen. Berarti dia simbolnya itu kalau satu itu dia seperti ini, ya. Kemudian kalau untuk yang departemennya, sebuah departemen bisa terdiri dari kosong atau banyak employee. Jadi bisa aja dia tidak ada employee di departemennya. Atau bisa juga malah banyak employee-nya, ya. Jadi ini tuh simbol kosong, kemudian yang seperti cakar ayam ini tuh banyak. Oke. Nah, jadi ini kalau dilihat di sini ya keterangannya ada zero or more, kemudian ini ada zero or one, kemudian ada one or more, dan ini adalah only one. Oke, nah ini nanti kaitannya dengan kardinalitas ya. Jadi nanti ada istilahnya kardinalitas dari suatu relasi. Nah, untuk praktikum nanti kita akan menggunakan notasi Barker. Jadi yang pertama tadi ya. Nah, untuk notasi Barker ini simbolnya berarti nanti ada kayak garis putus-putus, kemudian nanti simbol kotaknya ini ada sudutnya ya, sudut lengkungnya. Kemudian untuk only one-nya dia garis seperti ini, kemudian kalau zero or more dia putus-putus, kemudian more-nya ini ada bentuk seperti cakar ayam tadi ya. Nah, untuk primary key-nya nanti simbolnya pakai tanda pagar. Oke, jadi ini kita fokusnya ke Barker. Oke, ini masih ada yang nunggu nih di waiting room ya. Ini co-hostnya lagi apa namanya serius merhatiin materi ya. Nah, ini tadi perbandingan tiga notasi ya. Jadi kalau diperhatikan masing-masing perbedaannya ini lebih banyak ke penggambaran untuk garis relationship-nya ya. Nah ini, jadi yang Barker ini dia ada garis putus-putus, artinya dia sifatnya bisa opsional ya. Kalau dia garisnya nyambung berarti dia wajib. Oke. Nah untuk kesimpulannya, bagian atribut dan entity ini kita sudah membahas mengenai identifikasi entitas, kemudian atribut, jenis-jenis atribut, kemudian jenis-jenis notasi tadi ya. Nanti ini akan kita pakai di pemodelan menggunakan SQL Data Modeler ya. Oke, sekalian saya ingatkan juga nanti untuk persiapan praktikum, pastikan sudah menginstal semua ya untuk SQL Data Modeler. Untuk linknya kalau nggak salah di slide yang pertama, kemarin sudah saya kasih ya. Iya nggak? Atau ada yang Ah, belum ngelihat lagi? Oke, nanti saya coba post lagi ya linknya. Nah, berikutnya kita masuk ke unique identifier ya. Nah, ini udah sempat disinggung juga ya, UID ini kemarin di pertemuan yang kedua ya. Nah, jadi kalau misalkan saya tanya, ada yang masih ingat unique identifier itu apa aja jenisnya? Halo? Di slide yang kedua kemarin ya, sudah sempat dibahas, tapi memang belum fokus ya, jadi masih nyinggung-nyinggung aja. Ada yang bisa menyebutkan salah satu contoh atau jenis dari unique identifier? yang Kiki itu bukan, Bu? Oke, ini siapa? Faisal ya? Faisal, Bu, ya. Oke, iya, betul. Kata kuncinya adalah key. Yang saya ingat dua, primary key sama foreign key. Oke, iya. Ya, jadi itu ya salah satunya ya. Nah, jadi kalau untuk unique identifier ini dia berkaitan dengan identifikasi dari suatu ini ya, atribut ya, dari entitas. Ya, intinya dia nilainya unik di semua instance entitas.
Nah, jadi kalau bicara tentang instan, ini kaitannya dengan nilai atau value ya, di tiap baris. Nah, kemudian dia sifatnya non-null, jadi tidak boleh kosong. Kemudian nilainya tidak pernah berubah untuk selama-lamanya ya. Apa namanya? Ya, sifatnya permanen. Ya, karena dia nanti akan menjadi apa namanya? Pengidentifikasi unik ya. Nah, untuk pengertiannya sendiri dikatakan bahwa UID adalah atribut khusus atau bisa juga terdiri dari kelompok atribut yang secara unik mengidentifikasi dari suatu instan ya atau nilai ya. Oke, ini ada yang baru masuk ya. Nah, tadi sempat disebutkan ada yang apa namanya? Primary key ya. Nah, itu juga sebenarnya bagian dari UID ya. Nah, jadi setiap entitas yang nanti akan menjadi tabel itu wajib memiliki namanya UID. Kalau tidak ada UID, dia dikatakan bukan entitas ya. Nah, untuk UID di sini kalau kalian lihat contoh dari tabelnya itu ada departemen ya, dengan UID-nya adalah ID ya di sini ya. Nah, di sini ada lagi concert ticket. Ini ada dua ya UID-nya, multiple attribute identifier. Nah, ini ada keterangan non-information bearing. Ini artinya kalau yang ID ini dia sifatnya independen ya. Dia tidak saling berhubungan atau terikat dengan apa namanya atribut lainnya ya. Nah, sementara kalau untuk yang ini performance date dengan seat number ini saling berkaitan informasinya ya. Jadi tanggal apa namanya tanggal pentas ya perform ya. Kemudian dengan nomor kursi ini ada kaitan sehingga dia kalau misalnya kita gabungkan dia akan menjadi multiple attribute identifier. Jadi UID-nya bisa lebih dari satu karena informasinya saling berkaitan ya di sini. Nah, jadi seperti itu ya. Makanya tadi dikatakan UID itu tidak hanya satu entitas ya, apa satu atribut ya, sorry. Tapi dia bisa juga sekelompok atribut ya. Nah, ini contoh dari UID ya. Sorry, ini yang tadi ya. Kayak yang ini. Nah, ini kita masuk ke jenis-jenis UID ya. Ada yang tunggal, ada yang komposit. Jadi hampir mirip dengan apa? Atribut ya. Nah, jadi kalau untuk UID yang sifatnya tunggal seperti ini masih sederhana ya. Nah, terkadang satu atribut tidak cukup untuk secara unik mengidentifikasi suatu instance dari entitas. Makanya perlu dua tadi ya, seperti ini contohnya. Karena kalau cuma satu aja, misalnya kita ngambil di performance date, nah bisa aja nanti ada apa namanya dalam satu hari itu ada dua yang perform. Jadi tanggalnya itu bisa barengan. Nah, ini tidak bisa menjadi UID. Nah, supaya dia menjadi UID, maka dia perlu adanya tambahan atribut lain yang bisa menandakan dia menjadi unik. Sehingga dipilihlah seat number ya. Nah, ini. Nah, untuk UID yang terdiri dari kombinasi atribut lebih dari satu, dia disebut sebagai UID komposit. Ya, jadi konsepnya mirip seperti yang atribut tadi ya. Nah, ini juga salah satu jenis UID ya, ada yang namanya artificial ya, jadi buatan UID-nya. Nah, yang kemarin tuh kalau nggak salah ada yang nanya ya, kalau misalnya dia generate otomatis, itu apakah bisa menjadi semacam unique identifier? Nah, itu bisa ya. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi untuk UID artificial dibuat dari data yang ditetapkan atau dihasilkan oleh sistem. Nah, UID buatan tidak terjadi secara alami tapi dibuat untuk tujuan identifikasi dari suatu sistem. Nah, jadi kita menambahkan kolom ID ya pada tabel shoe ya di sini ya, sepatu. Ini tuh kita buat secara manual ya. Kemudian nanti dia apa namanya? Otomatis
Ini bisa generate ya sebenarnya ya ID ya. Intinya dia dipakai untuk identifikasi dari setiap instance yang ada di entity shoe ini ya. Jadi intinya dia bisa dibuat ya. Oke, nah ini ada skenario kasus ya. Mungkin saya perbesar ya. Nah, ini. Jadi ada suatu apa nih? Mungkin kayak entitas ya, member ya. Nah, di sini ada pertanyaan bagaimana kita dapat mengidentifikasi secara unik member berdasarkan atribut yang ada di sini. Kemudian ada lagi, dapatkah kamu menggunakan kombinasi antara first name dengan last name hanya jika kamu yakin bahwa kombinasi itu unik. Oke, ini nggak masalah kalau misalnya memang nilainya bakal unik. Tapi lain halnya kalau ada first name sama last name yang sama. Berarti dia tidak bisa menjadi suatu UID. Sehingga diperlukan tambahan ya, tambahan atribut ID di sini. Sehingga dia dikatakan artificial UID. Nah, ini tadi contoh yang artificial UID ya untuk skenario kasusnya. Nah, kemudian ada lagi istilah kandidat UID. Nah, jadi sebuah entitas itu bisa memiliki lebih dari satu UID yang disebut sebagai kandidat. Jadi kayak calon lah ya. Nah, contohnya di sini ada employee, kemudian ada batch number sama payroll number, ini menjadi kandidat UID. Nah, tapi pada akhirnya tetap harus ada satu UID ya yang dipilih sebagai UID utama. Sementara si kandidat lainnya itu disebut sebagai UID sekunder. Nah, ini kalau dilihat yang menjadi UID utamanya adalah batch number. Kemudian untuk payroll number-nya dia menjadi UID sekunder ya. Oke, ini yang kandidat UID. Nah, untuk contoh kasusnya, ini bisa kita perhatikan ya di sini ada entity member ya. Nah, kemudian di sini ada keterangan ID telah dipilih sebagai primary UID pada member entity. Bisakah kamu mengidentifikasi kandidat UID-nya yang mana? Oke, ini jangan dilihat dulu ya, harus yang di bawah ya. Tapi udah keburu kebaca ya. Ya intinya untuk kandidat UID itu nilainya yang harus unik juga. Kemungkinan untuk double-nya itu kecil ya. Nah, sekarang kita lihat di sini email ya yang bisa menjadi kandidatnya. Oke. Oke, jadi itu sebenarnya konsep ya, konsep awal yang perlu dipahamin dulu untuk memilih suatu apa namanya unique ID ya, yang nanti dia bisa menjadi primary key. Nah ini kita masuk ke bagian primary key. Oke, mungkin saya selesaiin dulu aja ya. Jadi nanti kalau ada tanya jawab di bagian akhir ya. Oke. Nah tadi ya dari sebuah UID dia bisa menjadi sebuah primary key. Oke. Ketika model logis yang pada tahap kemarin nih kita sudah sempat bahas ada konseptual, ada logis, itu diubah menjadi model data fisik. Ya, jadi sebenarnya kayak pergantian istilah ya dari yang UID menjadi primary key, kemudian kemarin itu atribut ya, atribut menjadi kolom ya dan seterusnya. Nah, kemudian untuk primary key ini adalah kolom atau kumpulan kolom yang secara unik mengidentifikasi setiap baris dalam tabel. Sama ya seperti tadi sifat dari primary key ini tidak boleh nol. Kemudian primary key adalah sebuah kolom pada tabel atau kolom yang secara khusus dihasilkan oleh database berdasarkan urutan yang ditentukan. Oke, ini sebenarnya kalimatnya ngulang-ulang aja ya kalau saya lihat di sini. Intinya kalian sudah paham lah ya apa itu UID, kemudian primary key ini merupakan bagian dari UID ya. Jadi setelah kita menentukan kandidat UID-nya ya, kemudian UID yang utamanya, nah nanti baru di situ akan terlihat yang menjadi primary key-nya ya. Nah, di sini juga ada
primary key tunggal dan komposit ya. Di sini ada contohnya employees ya. Nah, ini pakai S ya. Jadi kalau ini tuh udah di tahap pemodelan fisik ya. Jadi dia boleh menggunakan kata jamak ya, S. Nah, ini ada single column primary key-nya employee ID. Sementara di entity account ada dua ya, bank nomor dengan apa ini? ACCT ya, akuntan ya atau apa ini. Jadi kedua field ini merupakan kombinasi dari composite primary key ya. Oke, ini contoh untuk yang primary key tunggal dan komposit. Jadi ternyata primary key itu bisa lebih dari satu ya. Tapi memang pada umumnya suatu tabel itu memiliki satu primary key. Ya. Oke, jadi kesimpulannya di sini kita sudah membahas mengenai apa itu UID, apa itu tadi ya artificial UID, kemudian gabungan identifikasi kandidat dengan UID sekunder, dan yang terakhir ini tentang primary key. Oke, jadi sampai di sini ini tentang unique identifier ya. Nah, ini nanti baru masuk ke relationship ya. Relationship ini nanti ada kaitannya dengan yang tadi ya, derajat hubungan antara dua entitas atau lebih. Nah, di sini nanti ada definisi dari relationship sendiri ya. Dia itu membahas tentang hubungan dua arah yang memiliki asosiasi signifikan antara dua entitas atau entitas itu sendiri. Jadi ada istilahnya tadi rekursif ya. Jadi relasi itu menunjuk ke entitas itu sendiri. Nah, untuk garis hubungan pada diagram, kalau menggunakan notasi Barker ya. Jadi kalau untuk yang wajib dia itu tidak putus-putus ya atau solid. Sementara kalau putus-putus itu artinya opsional. Artinya bisa kosong ya nilainya. Nah, kemudian ada istilahnya itu garis-garis single to atau satu instance atau crossfoot. Nah, crossfoot ini ternyata yang kayak cakar ayam ini ya. Ini dia menunjukkan satu atau lebih instance. Jadi maksudnya nilainya itu bisa banyak. Sementara kalau yang satu ini hanya satu nilainya. Ya, jadi ini arti dari simbol-simbol yang ada di notasi Barker ya. Oh, jadi ini istilahnya crossfoot ya. Kalau saya bilangnya cakar ayam. Nggak tahu artinya apa itu. Nah, kemudian untuk relationship memiliki nama, label ya, seperti tadi yang menggambarkan koneksi antar entitas. Nah, dalam diagram relationship, nama hubungan antara dua entitas ini tuh dicetak di bagian titik awal dari garis ya. Nah, jadi misalkan kayak ini ada entitas departemen dengan employee, relasinya itu departemen terdiri dari employee. Nah, si label kontennya ini di dekat departemen di sebelah kiri ya. Sementara untuk yang employee ke departemen, dia di-assign atau ditempatkan ya di departemen. Nah, lagi-lagi kita lihat di sini ada garis putus-putus dengan yang solid ya. Kemudian ini ada cakar ayam. Nah, kalau kita lihat dari simbol ini, kita bisa menarik kesimpulan ya. Ada yang bisa membantu menjelaskan arti dari simbol yang crossfoot ini tadi, kemudian yang putus-putus tadi? Ini ada yang lagi makan. Ada? Pada diam semua nih. Kalau di sini cuacanya lagi mendung ya. Jadi kalau misalnya sambil ngedengerin kuliah ini, aduh enak banget cuacanya sambil senderan ya. Nggak tahu kalau di sana gimana ya. Ada yang mau bantu menjelaskan tentang yang garis relasinya ya?
yang konten sama assign tuh. Mm-mm. Gimana? Siapa tadi? Ya pokoknya kalau yang saya tadi tangkap mah, kalau yang konten itu opsional gitu. Jadi boleh ada, boleh tidak. Oke. Kalau yang assign tuh itu wajib ada. Nah, yang boleh ada boleh tidaknya itu apa? Coba ini Lutfi ya. Oke. Gimana Lutfi? Tadi kan udah benar ya, yang wajib ada dan boleh tidak ada ya. Nah, yang wajib ada itu apa? Yang boleh tidak ada itu apa? Halo? Ada yang mau bantu menambahkan tadi ya Lutfi? Nah. Boleh Bu, saya Bu. Oke, siapa? Faisal ya, oke. Iya Bu. Jadi dari gambar ini bisa dijelaskan kalau hubungan antara employee dan departemen itu content dan assign to. Maksudnya, jadi hubungan dari employee ke departemen itu garis putus-putus yang mana opsional. Berarti dari employee itu bisa ada zero atau satu departemen ikatannya. Kalau dari departemen ke employee itu wajib ada yang mana one or more hubungannya. Jadi setidaknya ada satu employee dalam departemen. Itu yang saya tangkap, Bu. Hmm. Jadi yang wajib ada itu di employee-nya atau departemennya? Lutfi? Di employee-nya, Bu. Ya. Jadi si employee ini wajib ada ya atau dia wajib berada di sebuah departemen ya. Ya, betul. Nah, sementara kalau departemen ini dia bisa aja tidak ada employee. Ya, dalam dalam suatu departemen misalnya ada banyak nih departemennya. Bisa aja ada satu departemen yang kosong, belum ada employee. Ya. Jadi itu ya arti dari simbol ini. Nah, kemudian kalau yang ini tadi yang crow's foot ya, cakar ayam. Nah, ini tuh apa? Coba. Maksudnya, Bu, Ini kan ada simbol kayak cakar ayam ya, dari departemen ke employee. Nah, ini artinya apa? one or more, Heeh. Kalau diterjemahkan dalam kalimat gimana? satu atau lebih. Yang satu atau lebihnya itu apa? Ini berarti dari satu departemen itu bisa ada satu atau lebih karyawan. Oke, ya. Betul ya. Jadi untuk relasi dari yang garis crossfoot ini tadi menggambarkan nilai lebih atau many ya, dan dilihat arahnya dari departemen menuju employee. Jadi hubungannya dalam suatu departemen bisa aja ada satu atau banyak employee gitu ya. Atau ini lebih ke banyak ya sebenarnya ya. Kalau misalnya satu biasanya nanti ada garis satu gitu ya. Nah, jadi intinya satu departemen bisa banyak employee, sementara employee ini sifatnya opsional. Sorry, kebalik ya. Ya intinya tadi itu ya, sementara untuk yang opsional ini dalam sebuah departemen tuh bisa aja tidak ada employee gitu ya. Seperti itu. Kemudian ada lagi tentang foreign key. Nah, ini juga bagian dari apa namanya? Bisa dikatakan UID ya. Nah, jadi hubungan dalam model data konseptual itu dipetakan ke dalam bentuk foreign key pada tabel yang fisik. Ya, jadi kalau misalnya kemarin itu ada apa ya istilahnya foreign key itu ya? Kalau di konseptual ya. Ada yang ingat nggak foreign key itu apa ya istilahnya kalau di konseptual? Kalau di yang database fisiknya dia memang disebut sebagai foreign key. Ya. Jadi foreign key ini intinya untuk menghubungkan antar tabel ya. Ini sudah dibahas juga ya. Jadi contohnya dari employee dengan departemen supaya ada relasi, maka kita memerlukan namanya foreign key. Nah, kita lihat cara menentukan foreign key ini sebenarnya ada aturan ya, nggak bisa semaunya kita. Saya misalnya mau nambahin foreign key-nya di departemen nih. Gitu. Nah, ini kita lihat ketergantungan yang paling kuat itu ada di entity mana. Baru kita tentukan foreign key-nya. Nah, kalau melihat dari hubungan antara employee dengan departemen, ya kita lihat lagi di sini dibuat foreign key-nya itu di employee ya. Nah, ini kenapa nih? Ada yang bisa menjelaskan nggak kenapa bukan di departemen employee ID-nya?
Ada yang bisa menjelaskan? Tadi kaitannya dengan yang tadi ya, opsional sama mandatory ya. Ada nilai yang wajib, ada yang bisa opsional atau kosong. Nah, dari situ kita bisa menentukan foreign key-nya. Oke, ada yang bisa, atau mungkin sambil dilihat dulu ya, dianalisa dulu. Hubungan antara employee dengan departemen. Nah, ini sudah ada contoh datanya juga ya. Jadi, dari sini ada departemen ID, ngambil dari tabel departemen. Oke, gimana? Ada yang mau menjelaskan kenapa foreign key-nya ini ditambahkan di tabel employee? Ada yang bisa menjelaskan? Masih pada menyimak ya? Halo? Coba yang masih menyimak sambil raise hand deh. Sambil raise hand, saya mau lihat. Oke, baru 5, 6, 7. Oke. Jumlahnya ada 76 ya. Oke, sambil dilihat ya untuk tadi ya pertanyaannya, kenapa menambahkan foreign key di tabel employee? Oke. Ada? Dari 70 berapa nih? 76 ya. Ada yang mau bersuara? Nggak apa-apa ya, salah juga nanti kita sambil koreksi ya. Jadi kalau misalnya ada yang kurang-kurang pemahamannya, ini bisa diperbaikin. Oke, ada? Atau yang raise hand ini nih mau ngomong nih. Ini ada 42 yang raise hand ya. Tadi pertanyaannya gimana, Bu? Ada yang nanya lagi ya. Ini kemana aja ini? Kok baru ngomong lagi nih? Siapa nih tadi yang nanya? Pertanyaannya, oke, gimana? Oh, Razan Gimana? ya. Iya, pertanyaannya, kenapa di sini foreign key ditambahkan di tabel employee, bukan di tabel departemen? Kenapa nggak employee ID ini di departemen sih? Gitu. Boleh, Bu, saya, Bu. Coba. Lutfi lagi? Ya. Oh, oke. Dikarenakan employee itu harus ada departemennya, Bu. Oke, ini suaranya mantul ya. Iya, betul. Ya, jadi tadi kaitannya dengan mandatory sama opsional, employee, ya, suara saya mantul ya. Employee ini wajib memiliki departemen, ya. Jadi di sini kita memerlukan namanya ID departemen di tabel employee. Ini merupakan mandatory. Makanya kita menambahkan foreign key departemen ID di tabel employee. Sementara kalau departemen sendiri kan tadi dia bisa aja ada yang kosong ya, nggak punya employee sama sekali. Nah, jadi ini sifat apa namanya, yang employee ID ke departemen ini tidak wajib, ya. Jadi seperti itu ya aturan dari penambahan foreign key. Jadi nggak bisa asal menambahkan ya, tapi kita perlu analisa mana yang mandatory, mana yang opsional. Nah, untuk yang mandatory itulah yang dia itu wajib ada, maka kita tambahkan foreign key. Ya, wajib ada atau memiliki ketergantungan terhadap suatu apa namanya atribut dari tabel lain ya. Nah, seperti ini tadi kan departemen ID. Jadi si employee ini punya ketergantungan atribut departemen ID dari tabel departemen. Makanya kita tambahkan di sini. Oke, jadi betul ya Lutfi ya alasannya. Yang lain mungkin masih malu-malu ya untuk ngejawab ya, atau masih mencoba memahami ya. Oke, ya. Nah, ini berikutnya lagi kita bahas tentang komponen dari sebuah relationship ya. Oke.
Nah, jadi untuk sebuah relationship itu ada komponen lah ya, atau istilah. Jadi misalkan tadi sudah sempat nyinggung tentang label. Nah, label ini apa namanya perlu ditambahkan ya supaya kita bisa lebih paham makna hubungan antara dua entitas. Nah, kemudian ada aturannya ya. Jadi untuk penamaan label itu harus huruf kecil. Nah, kemudian ada lagi namanya kardinalitas. Nah, kardinalitas ini kayak derajat hubungan ya antar dua entitas ya. Jadi dia itu berisi jumlah nilai minimum dan maksimum dalam suatu hubungan entitas. Misalkan kayak tadi ada one, ada many, ya, kemudian ada zero. Nah, itu disebut sebagai kardinalitas. Nah, kemudian tadi ada istilah opsional ya. Jadi ini sifatnya tidak wajib ya. Apakah hubungan itu harus ada? Nah, kemudian untuk aturan membaca suatu bisnis role ya dari suatu relasi entitas, ini kita gunakan yang namanya opsional. Opsional itu nanti kata-katanya adalah maybe atau may atau mungkin ya. Nah, kemudian kalau wajib mandatory ini must be atau must. Jadi ini sebenarnya penamaan label menggunakan bahasa Inggris ya. Supaya mudah dipahami, jadi kita pakai standarnya seperti ini aja. Nah, kemudian untuk baris gunakan satu dan hanya satu. Nah, ini yang tadi ya simbol baris, baris atau garis ya, garis ya. Jadi dia intinya satu dan hanya satu. Kemudian kalau crossfit tadi itu satu atau lebih. Ya, ini hanya istilah-istilah aja ya yang perlu dipahamin. Nah, kemudian ada lagi tentang, oh ini gambaran dari komponennya tadi ya. Jadi misalnya kayak label ini yang warna hijau ya. Kemudian untuk cardinality, ini yang tadi, ada derajat hubungan, bisa one, bisa many, ya. Kemudian untuk yang garis ya, yang warna biru, ini ada yang opsional, ada yang mandatory. Ya, yang putus-putusin opsional, yang nyambung mandatory. Jadi ini arti dari simbol-simbol yang tadi ya. Semoga kalau misalnya kalian nanti dikasih apa namanya kayak semacam diagram konseptual seperti ini kalian sudah bisa menerjemahkan artinya ya. Nah, ini tadi cardinality ya. Nah, jadi kardinalitas ini kaitannya dengan mengukur kuantitas sesuatu ya. Jadi dalam suatu hubungan, kardinalitas menentukan sejauh mana satu entitas terkait dengan yang lain dengan menjawab pertanyaan berapa banyak. Nah, contohnya tadi ya, misalkan berapa banyak pekerjaan yang dapat dipegang oleh satu karyawan. Oke, jadi ini hubungannya antara employee dengan pekerjaan ya, bukan apa namanya? Oh, masih ada kaitan dengan departemen tadi ya. Jadi departemen ini menggambarkan pekerjaan. Nah, apakah satu employee hanya bisa menghandle satu pekerjaan atau bisa lebih? Nah, ini kembali lagi ke masalah aturan bisnisnya. Jadi kalau dalam suatu perusahaan itu seorang pekerja itu bisa menghandle lebih dari satu divisi. Artinya dia bisa memiliki relasi many ya ke tabel departemen tadi gitu. Tapi kalau misalnya dia hanya menghandle satu tas aja atau mungkin satu divisi aja, berarti dia ya hanya satu ya ke bagian departemennya. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan dari bisnis role-nya, berapa banyak karyawan yang dapat memegang satu pekerjaan tertentu, satu karyawan saja, atau lebih dari satu karyawan. Nah, ini kaitannya dengan departemen tadi ya. Jadi misalkan dalam satu departemen itu bisa dipegang hanya satu karyawan saja atau lebih. Kembali lagi ke masalah bisnis role-nya. Ya, jadi sebenarnya kardinalitas itu nggak mutlak harus misalnya kayak tadi ya antara employee dengan departemen tuh harus seperti yang tadi itu ya. Itu kembali lagi ke masalah bisnis role-nya. Oke. Ya, bisnis role yang sudah disepakati dengan klien ya. Oke, jadi sebenarnya untuk membuat pemodelan relasi itu tidak ada yang mutlak benar atau salah ya. Semuanya kembali lagi ke requirement-nya. Nah, ini.
untuk menentukan kardinalitas suatu relasi ya, apakah dia one, apakah many. Nah, ada namanya minimum cardinality, dia bisa zero atau kosong ya, kalau sifatnya opsional. Sementara untuk one, ini mandatory. Ya. Atau bisa juga nih, di departemen sama employee juga ya, kasusnya masih sama, kardinalitasnya maksimum. Jadi bisa aja di sini nanti untuk yang maksimumnya berarti yang many ya, many, one atau lebih. Sementara yang kontennya ini hanya satu ya, satu dan hanya satu. Nah, jadi tadi ya kembali lagi ke masalah requirement-nya. Jadi bisa aja departemen employee ini nggak harus seperti ini bentuk relasinya, bisa aja seperti ini. Ya. Nah, ini ada lagi contoh optionality dan cardinality. Jadi masih antara karyawan dengan pekerjaan ya. Setiap karyawan harus memegang, nah ini ada kata kunci harus ya. Jadi ingat tadi harus itu berarti kaitannya dengan mandatory, dia harus memiliki nilai. Hanya satu, satu dan hanya satu, berarti one ya, nggak ada more-nya. Jadi one, only one ya. Kemudian setiap job dapat dipegang oleh satu atau lebih karyawan. Nah ini kata kuncinya adalah dapat, berarti may ya. Jadi sifatnya tidak wajib, tapi dia ada kemungkinan bisa satu atau lebih. Nah, ini kalian bisa kebayang ya bagaimana cara menggambarkan simbolnya ya. Ya, semoga ya. Nah, kemudian untuk yang produk, ya, setiap produk harus diklasifikasikan oleh satu dan hanya satu tipe produk. Berarti ini harus wajib ya. Jadi hubungannya hanya satu ya dari ke tipe produk. Nah, untuk ini banyak entity ya. Jadi ada produk, ada tipe produk, ada job, ada karyawan, ada pekerjaan. Jadi kalau digambarkan tuh udah banyak tabel ya. Nah, kemudian setiap jenis produk dapat mengklasifikasikan satu atau lebih produk. Nah, berarti nanti hubungannya one or more ya, yang cakar ayam tadi. Kemudian ini dapat berarti dia garisnya tidak solid ya, bisa putus-putus. Nah, dari sini ya, kalau kalian menerjemahkan ke dalam model yang tadi itu konseptual ya. Nah, itu bisa menjadi suatu ini ya, terjemahan ya. Nanti kita coba latihannya ya, bagaimana cara membuat pemodelannya. Nah, ini juga tadi ada kaitannya dengan, loh kok Faisal keluar ya? Oke, ini, oke. Ini Faisal tadi keluar ya? Enggak, Bu, saya connect ke HP juga. Oh, oke. Ya. Oke, jadi untuk yang jenis-jenis relasi antar tabel ya, ini mirip dengan kardinalitas tadi ya. Semua hubungan mewakili informasi mengenai persyaratan atau requirement dan aturan bisnis. Oke, itu tadi ya kata kuncinya. Nah, kemudian banyak ke satu, ini disimbolkan dengan M1 ya, atau satu ke banyak, one to M. Banyak ke banyak, M to M ya, many to many. M to M kayak nama grup musik ya. Kalau ada yang tahu ya M to M ya. Oke, kemudian satu ke satu, one to one. Ya, seperti itu ya. Jadi untuk simbolnya nanti kalau misalnya kalian melihat seperti ini itu sudah nggak bingung lagi ya artinya apa. Nah ini jadi ada kayak contoh lagi ya. Di sini ada customer sama order. Nah ini ada yang mau menjelaskan nggak selain dari yang Faisal dengan Lutfi ya? Saya pengen dengar suara yang lainnya deh. Masa dari sekian banyak apa namanya peserta kuliah ini yang bersuara hanya beberapa orang ya? Coba ada yang mau memberikan pendapat tentang arti relasi customer dengan order? Saya kasih waktu 2 menit ya untuk berpikir dulu. Oke. Ini ada labelnya ya. Jadi ada place dengan place by. Oke, ini maksudnya customer memesan ya.
Ada yang mau menjelaskan? Satu menit lagi. Oke, siapa nih? Reza Rahmadika. Ya Bu, boleh Bu. Ya, oke. Gimana? Ya, berkenaan dengan tabel customer dan order dan pesanan. Jadi di sini hubungannya ada one to more ya. Jadi satu customer bisa memiliki beberapa pesanan, bisa memiliki beberapa order gitu Bu. Oke. Kemudian kalau untuk order ke customernya sendiri, gimana? Untuk order ke customernya ya. Heeh. Ini simbolnya dia putus-putus ya. Oh, jadi untuk order itu harus ada di dalam customer gitu. Jadi tidak setiap customer memiliki order untuk berdasarkan ini sih Bu, berdasarkan simbol relasinya ya. Jadi tadi bisa diulangin, tadi kayaknya kalimatnya agak campur ya. Yang pertama tadi agak kurang pas, tapi yang kedua udah pas sebenarnya. Coba bisa diulangin lagi nggak? Antara order dengan customer, ini kan garisnya putus-putus ya. Iya Bu. Kalau berdasarkan simbol sih ya Bu, untuk order ini harus ada di dalam table customer seperti di foreign key-nya gitu kan. Karena apa ya? Karena yang namanya pesanan itu harus ada yang memesan gitu, harus ada customer-nya. Dan sebaliknya kalau customer belum tentu memiliki order berdasarkan simbol relasinya ini ya Bu ya. Oke, iya. Dan hubungan-hubungan dari jenis relasi ini kan menunjukkan one to more gitu. Jadi untuk customer dapat memiliki beberapa pesanan, beberapa order gitu Bu. Oke. Mungkin tadi yang perlu diluruskan tadi, oke benar ya. Jadi order itu harus ada yang memesan. Ya, jadi ini makanya dia sifatnya di bagian ordernya ini garisnya solid ya. Tidak putus-putus. Berarti dia harus punya customer. Betul? Nah, sementara kalau untuk customer sendiri, di sini garisnya kan opsional. Jadi bisa aja ada customer yang dia itu tidak memiliki order atau belum melakukan pemesanan. Gitu ya. Jadi tadi sebenarnya kalimat Reza tadi benar ya, cuma memang tadi agak apa namanya agak muter-muter dikit ya. Cuma intinya sih saya ngerti ya. Jadi dari sini tuh yang menjadi wajib itu adalah apa nih? Si order ini harus ada customernya ya. Harus ada customer. Sementara customer ini belum tentu ada order atau belum tentu melakukan pesanan. Ya, makanya dia bisa aja nanti apa namanya di tabel customer ini bisa aja apa namanya belum punya order ID. Jadi kalau order ID pasti punya customer ID, tapi customer ID bisa aja nanti ada yang belum punya order ID. Sama halnya kayak kita misalnya kita apa ya Visa ya, kan tidak semua dari kita itu punya kartu Visa gitu. Tapi kalau namanya ID Visa itu harus ada yang punya gitu. Atau mungkin KTP lah ya. Tapi kalau KTP mah hampir semua punya ya, kecuali yang di bawah 17 tahun. Jadi intinya sih seperti itulah ya, makna dari simbol ini dan cara membacanya. Jadi jangan sampai kebalik ya, antara yang wajib sama yang opsional. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu?
Bisa dipahamin? Untuk yang lain gimana? Kalau paham coba kasih simbol apa ya? Tanda jempol gini kali ya. Coba saya pengen lihat deh yang sudah paham ada berapa? Oke, 4, 5. Kalau yang nggak ngasih simbol berarti dipertanyakan. Atau mungkin masih yang belum paham raise hand deh. Yang sudah paham kasih simbol jempol. Oke, ada love juga ya ternyata. Oke, love juga boleh lah. Love berarti udah paham. Kalau yang belum paham berarti yang apa ya? Yang raise hand ya. Ini Reza masih raise hand ini. Oke. Reza nggak bisa hilang Bu. di lower hand bisa nggak? Nggak, itu raise hand-nya. Iya, Nggak bisa maksudnya hilang. setelah itu pilihan bisa lower di lower hand. ya. Nah, iya. Loh kok hilang ini yang love ini? Oke, ini masa cuma 5 ini yang jempol. Oke. Ada yang baru masuk nih, siapa nih? Nurul sama Raina ya. Jadi kalau untuk kehadiran Zoom ini saya buat aturan sendiri ya. Ini sebenarnya untuk mengatur supaya kalian itu bisa lebih disiplin ya. Jadi untuk kategori tepat waktu di Zoom itu sudah saya sampaikan di grup 10 menit setelah kelas dimulai ya. Itu kategori tepat waktu. Kalau misalnya lewat dari situ berarti bisa dikatakan udah telat tapi tetap dihitung hadir. Nah, kalau misalnya yang sering keluar masuk ini ya oke lah mungkin karena masalah jaringan ya. Ini kan bisa kelihatan ya dari log sistemnya. Tapi kalau misalnya ada yang cuma masuk 30 menit atau mungkin kurang dari sejam, nah ini nanti otomatis statusnya akan saya kasih sebagai alpha ya mungkin ya. Ya memang agak-agak sedikit strict ya. Jadi saya ingin supaya kita bisa lebih disiplin ya di pertemuan walaupun secara online. Walaupun ya saya nggak bisa melihat kalian secara langsung, tapi mungkin harapannya dari ketentuan seperti inilah keaktifannya itu bisa mulai kelihatan ya. Nah, jadi tadi ya kalau untuk yang dia di record apa namanya kehadiran Zoom-nya itu kurang dari 1 jam, itu nanti akan dikategorikan sebagai alpha ya atau tidak mengikuti perkuliahan. Jadi cuma sekilas aja terus udah gitu ya sign out. Apalagi kalau cuma 5 menit gitu ya. Nah, itu dipertanyakan. Kalau misalnya masalah jaringan, oke itu mungkin faktor eksternal ya, tapi kembali lagi saya lihat dari masalah motivasi dan kesiapan kalian juga untuk memulai perkuliahan. Kalau misalnya setiap kali pertemuan selalu kayak gitu polanya, ya perlu dipertanyakan juga ya. Misalnya dari pertemuan 1 nih sampai ketiga dia cuma masuk cuma setengah jam. Nah itu ya dipertanyakan juga apakah memang masalah jaringan gitu ya, atau mungkin masalah kuota. Oke, jadi tadi yang paham tadi ada berapa ya? Oh pada ini semua ya. Banyak yang belum ya. Banyak yang belum ngasih respon. Ini saya nggak tahu yang belum ngasih respon ini apakah lagi nggak ada di tempat atau memang masih bingung atau gimana. Oke, ada yang resen 1 nih, siapa nih? Masih memahami, oke. Suka Masih kebalik memahami Bu. maknanya. Oke. Yang suka kebalik itu yang mana? Coba tadi Emma tadi gimana Emma? Kebalik apanya? Oh, arti garisnya ya. Oke. Oh, jadi tadi ya ada garis yang putus-putus sama yang solid. Mungkin ini ya aturan membacanya ya. Kalau artinya sih saya rasa sih cuma itu aja ya. Putus-putus itu opsional. Kalau solid berarti mandatori atau wajib. Hanya saja mungkin cara membacanya aja ya yang nanti perlu di apa ya, dianalisa lebih dalam kalau misalnya ada suatu kasus relasi entity. Nah, nanti kalian coba telaah ya. Kira-kira yang mandatori itu di bagian mana, yang apa namanya, opsional bagian mana. Nanti dari situ kan bisa melakukan pemodelan ya garis-garisnya gitu. Nah, iya Bu, oke aturan bacanya ya, iya. Oke, jadi nanti ini bisa diasah dengan contoh-contoh yang ada ya. Saya juga kadang masih sering bingung juga ya kalau misalnya ada apa namanya kayak relasi atau mungkin suatu hubungan antar entity ingin apa namanya merancang suatu database ya.
Misalkan kayak kemarin aja untuk apa namanya riset saya itu kan merancang salah satunya tabel kegiatan Tridharma dosen ya. Nah, itu kan bisa kelihatan entitinya apa saja yang diperlukan, walaupun mungkin masih sifatnya wajib. Tapi nanti ketika kita sudah membuat entity wajib, ternyata di perjalanannya kita memerlukan tambahan entity lagi. Ditambah lagi, kemudian relasinya juga akan semakin kompleks ya. Nah, itu tergantung dari apa namanya proses bisnisnya ya. Jadi sekali lagi tadi tidak ada satu relasi yang benar-benar mutlak harus seperti itu. Dia sifatnya dinamis ya. Bisa aja nanti ada penambahan entity atau mungkin penambahan atribut atau bisa juga nanti perubahan relasi. Nah, itu semua sifatnya dinamis. Nah, jadi tujuan kita di sini adalah kenapa ada namanya model konseptual, kemudian ada fisikal ya. Nah, itu tadi ya supaya kita bisa setidaknya merancang blueprint-nya ya, blueprint-nya dulu. Meskipun nanti pada perjalanannya itu pasti akan ada perubahan. Dan itulah memang suatu hal yang apa namanya? Pasti terjadi ya dalam suatu perancangan sistem. Baik itu basis data ataupun software ya. Jadi nanti kalian akan apa namanya? Belajar atau mungkin kalau misalnya nanti sudah pernah eh, langsung terjun gitu ya menyelesaikan atau merancang suatu sistem. Nah, itu nanti akan lebih paham ya gimana apa namanya perubahan-perubahan itu akan sifatnya dinamis gitu ya. Nah, oke, berikutnya lagi di sini masih tentang relasi ya. Oh, jadi ini lebih ke detail relasinya ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi tadi mungkin asumsinya sedang mencoba memahami semua ya, makanya belum terlalu banyak yang raise hand ya. Oke. Nah, untuk relasi M to 1 dan 1 to M. Ya, dia memiliki kardinalitas satu atau lebih dalam satu arah dan satu dan hanya satu di arah yang lain. Oke, jadi ini sebenarnya apa namanya? Arah membaca many to one-nya ini tergantung dari arah entity-nya ya. Kayak ini kan many to one to many gitu. Nah, ini kita langsung ke contohnya ya. Jadi misalnya di sini ada suatu role bisnis antara customer dengan sales representatif. Jadi ini misalnya dia apa namanya customer ya harus dikunjungi oleh satu dan hanya satu perwakilan penjualan. Oke. Nah, oke, satu dan hanya satu ya di sini ya. Oh, tapi ini many ya di sini. Visit. Nah, kemudian untuk setiap perwakilan penjualan dapat ditugaskan ke satu atau lebih. Oh, oke, yang ini ya, satu atau lebih pelanggan visit by. Nah, jadi tadi ya yang customer sales ini dia yang bagian sini. Oke. Ini kenapa garisnya putus-putus nih? Harus dikunjungi oleh satu dan hanya satu. Kalau satu dan hanya satunya udah bener ya. Dia bentuknya bukan crossfit tapi satu garis aja. Oke, tapi untuk harusnya di sini berarti yang ini ya, yang garis di sini. Sementara untuk yang dari sales ke customer, dia bisa satu atau lebih pelanggan, tapi ini sifatnya dapat atau opsional ya. Nah, ini putus-putusnya di sini ternyata. Oke, ini ya. Jadi kalau untuk relasi yang one to many, many to one, ini tergantung dari arah membaca kita dari mana ke mananya. Jadi misalnya tadi untuk customer ke sales, berarti dia sifatnya apa nih? One to one ya, satu dan hanya satu ya. Benar nggak ini? Harus dikunjungi oleh satu dan hanya satu. Sementara kalau yang dari sales ke customer, satu atau banyak ya. Jadi satu sales itu bisa ditugaskan ke satu atau lebih customer. Sementara satu customer ini dia hanya dapat apa namanya dikunjungin ya, dikunjungin oleh satu sales. Jadi ini aturan bisnis dari one to many atau many to one. Ya.
Ya, mungkin sambil dicerna dulu ya. Nah, ini mungkin yang agak bingungnya garis putus-putus sama garis yang ini ya, yang solid ya. Untuk yang di bagian pelanggan ke apa namanya, sales ya. Ini dia harus. Kalau harus kan berarti garisnya yang solid. Berarti dari sini ya. Kalau untuk yang dari sales ke pelanggan, dia may atau dapat ya, maybe. Berarti dia putus-putus. Nah, cuma putus-putusnya di sini nih, di dekat salesnya ya. Oke, jadi ini perlu diperhatikan juga ya. Misalkan kayak tadi juga, nah, tadi. Oh, udah di atas ya, tadi lumayan agak jauh ya. Nah, coba deh kita lihat yang berikutnya ya, untuk mempertegas yang contoh sebelumnya. Untuk relasi many to many, ya. Ada contoh employee dengan job. Setiap karyawan ya dapat ditugaskan ke satu atau lebih job. Nah, ini ya, satu atau lebihnya di sini. Kemudian assign to-nya ini berarti putus-putus ya. Berarti dia dapat ya, opsional ya. Nah, kemudian untuk yang job ke karyawan, ini saya ngomongnya campur-campur ya. Kadang pekerjaan, kadang job ya. Tapi apa namanya, semoga nggak jadi bingung ya. Jadi setiap job ya di sini dapat dilakukan oleh satu atau lebih karyawan dan garisnya putus-putus semua seperti ini. Nah, ini relasi many to many ya. Kalau kemarin sempat kita bahas, untuk kondisi seperti ini dalam suatu rancangan basis data itu tidak dianjurkan. Ya. Karena ini masih sifatnya pemodelan apa namanya? Konseptual ya. Jadi ini tidak masalah ya seperti ini. Tapi kalau kita sudah mulai masuk ke pemodelan fisik, maka kita perlu membuat satu tabel di antara employee dengan job. Ya. Gunanya untuk menghindari adanya redundansi data. Ya, jadi perlu ada tambahan tabel. Itu kalau sudah di pemodelan fisik ya. Nah, ini kita tidak membahas pemodelan fisiknya ya karena ini masih dalam apa namanya? Konseptual ya. Nah, kemudian ada lagi relasi one to one ya. Contohnya di sini antara komputer dengan motherboard. Oke, jelas ya, satu komputer harus ya, di sini harus berarti mandatory, harus berisi satu dan hanya satu motherboard. Begitupun sebaliknya, ya, motherboard dia harus terdapat dalam satu dan hanya satu komputer. Nah, ini contoh dari one to one. Oke, kalau one to one sih kayaknya nggak bingung ya, lebih jelas lah ya, karena dia kita nggak perlu pusing menganalogikan mana yang perlu banyak, mana yang perlu satu, intinya mah satu-satu aja pasangannya ya. Atau mungkin kalian bisa cari contoh yang lain yang menghubungkan relasi one to one ini selain komputer sama motherboard. Ada? Halo? Ada yang bisa mencontohkan untuk relasi one to one? Karena kalau yang dari tadi kan lebih banyak ke contoh one to many, many to one ya. Nah, sekarang untuk yang one to one kira-kira apa aja nih? Kalau misalnya dalam kasus apa ya? Ya, apapun lah kasusnya coba. Ada nggak yang bisa menggambarkan? Oh, pada diam ya? Sedang mikir dulu, Bu. Oh, oke. Ya, seenggaknya ada suara ya. Kalau pada diam nggak ada suara, ini saya bingung. Udah kameranya pada off. Oke. Ini yang kameranya nyala, cuma beberapa ya. Bu, kalau KTP masuk gak, Bu? KTP dengan apa? Dengan manusia dengan ininya apa? Yang Iya, punyanya. iya, bisa. Jadi satu orang punya satu KTP ya? Ya nggak bisa duplikat kan? Heeh. Iya, betul, itu bisa. Meskipun pada kenyataannya nggak seperti itu ya. Tapi kalau sekarang kayaknya udah nggak bisa ya, harus duplikat KTP ya, karena udah nasional ya.
Saya Kalau punya 2 KTP. oh iya itu masih ada ya. Masih Ya ada itu. yang Iya, jadi kalau misalkan seperti itu sih memang ya kembali lagi ke masalah database-nya ya. Eh, seperti apa? Kalau masih ada kemungkinan data yang double itu ya memang ya berarti kurang valid ya datanya ya. Oke, selain KTP dengan pemiliknya, ada lagi? kalau Mahasiswa ke NIM. SIM. Mahasiswa ke NIM. Sebentar, mahasiswa ke NIM. Itu jadi agak rancu antara entity dengan atribut ya. Kayak tadi juga apa namanya kayak manusia atau orang dengan KTP. Nah, ini konteksnya perlu kita pertegas lagi. Ini konteksnya entity dengan entity ya, bukan entity dengan atribut. Paham nggak? Kalau misalnya tadi Oh iya betul. apa namanya mahasiswa dengan NIM, itu konteksnya apa dulu? Mahasiswa itu entity, sementara NIM itu apakah entity? Biasanya NIM itu bisa menjadi atribut ya. Nah, itu bukan termasuk one to one ya relasinya, karena dia tidak menggambarkan apa namanya hubungan antar entitas. Kalau misalnya yang KTP tadi apa ya? KTP bisa nggak jadi entitas ya? Kayaknya jadi agak rancu juga ya tadi ya. Atau mungkin dosen dengan apa ya? Oh, Kalau asisten kaprodi ya. pribadi, Gimana? asisten pribadi Asisten pribadi dengan bosnya, Bu. oh dengan bosnya. Oke. Jadi harus satu gitu ya. Iya, Bu. Mahasiswa dan mata kuliah, Bu. Mahasiswa dan mata kuliah hanya bisa ngambil satu mata kuliah gitu. Satu mahasiswa hanya bisa mengambil satu mata kuliah. One to many kayaknya itu mah. Nah, iya itu one to many ya. Nah, yang one to one ini misalnya lebih apa ya? Cocoknya ke kayak suatu prodi dia hanya memiliki satu kaprodi. Jadi yang prodi itu kan entitasnya ya. Entitasnya itu prodi, kemudian entitas yang lainnya itu dosen. Ya, dosen. Nah, jadi di dalam apa namanya? Hubungannya itu satu prodi hanya memiliki satu kaprodi. Tidak bisa satu prodi ada dua kaprodi. Benar nggak? Iya Bu. Berarti Iya, sama kayak kampus dengan rektor. Ya, ya bisa seperti itu ya. Jadi nanti ada tabel kampus ya, macam-macam kampus. Kemudian di situ ada entity rektor lah ya, rektor dari berbagai macam kampus gitu. Nah itu nanti relasinya one to one ya. Ya jadi yang perlu dibayangkan itu entitasnya ya, bukan atribut. Ya, jadi misalnya ya kayak tadi sih untung ada yang ngasih contoh seperti itu ya. Jadi kita bisa apa namanya berpikir ini sebenarnya entity atau atribut sih gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak tadi mahasiswa dengan NIM, kembali lagi ke NIM tadi itu apakah dia sebagai entitas atau atribut gitu. Oke. Oh, ini siapa nih? Oke, nah ini kita udah mau selesai ya. Sebenarnya untuk yang sekarang sampai ke masalah relationship dulu ya. Jadi untuk ERD-nya nanti di pertemuan yang berikutnya ya. Nah, itu tadi ya harapannya semoga bisa dipahamin untuk membuat relasi ini kita perlu perhatikan adalah antar entity ya, bukan entity ke atribut. Nah, berikutnya ada namanya relasi rekursif. Ini tadi sudah sempat saya singgung juga ya. Jadi untuk rekursif ini dia menunjuk kepada dirinya sendiri gitu ya. Hubungan dengan entitas dan dirinya sendiri. Nah, contohnya di sini ada entitas saya bukan entitas, saya seharusnya entity ya. Entity employee dapat mengelola satu atau lebih karyawan. Jadi employee mengelola employee. Ya. Dia bisa mengelola satu atau lebih karyawan. Kemudian setiap karyawan ini audio siapa ya? Dimatiin dulu ya audionya. Ini kita apa namanya sebentar lagi udah selesai ya. Jadi materinya nggak terlalu padat ya supaya bisa lebih santai. Ini kenapa nih ada ikon nangis nih? Nangis apa ketawa ya? Ini saya nggak bisa ngelihatnya ini siapa. Oke, jadi tadi untuk yang kebalikannya ya, setiap karyawan harus dikelola
oleh satu dan hanya satu karyawan. Jadi apa namanya, si employee ini menunjuk dirinya sendiri dalam kaitan dia mengelola karyawan yang lain, gitu. Bisa dipahamin nggak ini kira-kira untuk yang rekursif? Tapi sekali lagi untuk yang rekursif ini sebenarnya jarang ya. Kalau kita lihat di perancangan database itu jarang sih kalau menurut saya, jarang dipakai. Jadi ini hanya mungkin kasus-kasus tertentu aja yang memerlukan relasi rekursif ya. Tapi kalau untuk yang umum itu biasanya lebih ke relasi entity lain gitu. Ya, intinya sih seperti itu ya. Kalau rekursif itu dia nunjuk ke dirinya sendiri dalam konteks apa namanya? Instansnya berbeda ya, nilainya berbeda. Jadi instans ini kan nilai ya kaitannya, misalnya employee dia ada manajer, ada pegawai biasa. Nah, si manajer dia mengelola atau memanage pegawai biasa yang ada dalam satu tabel employee. Nah, jadi yang membedakannya itu adalah instansnya ya atau apa namanya? Value di setiap barisnya ya. Bisa dipahamin untuk yang rekursif? Bu, kalau Ya. KM dengan mahasiswa biasa itu termasuk bukan, Bu? Gimana? Kalau KM dengan mahasiswa biasa itu KM termasuk itu bukan, apa? Bu? Ketua murid atau ketua mahasiswa? Oh, oke. Jadi kayak ketua kelas ya. Ya, Oke, dalam satu entity mahasiswa, ya. ya itu termasuk relasi rekursif atau bukan, Bu? Oke, bisa ya. Jadi untuk yang tadi gambarannya seperti employee ya. Kalau misalnya ini kita ganti mahasiswa, bisa juga. Jadi ada mahasiswa memanage mahasiswa lainnya, gitu ya. Atau mungkin dosen tadi ya, dosen memanage dosen. Nah, cuma kaitannya apa gitu ya? Bisa aja dia kaprodi ya dosennya. Kaprodi yang ada di tabel dosen memanage dosen-dosen yang lain. Ya, seperti itu ya contohnya. Bisa dipahamin ya sepertinya ya untuk yang rekursif. Insya Allah bisa, Bu. Oke, sip. Nah, ini terakhir ya mengenai matriks hubungan. Jadi terakhir ya kalau tadi kita sudah membahas tentang relasi, kemudian derajat kardinalitas antar entity, kemudian arti dari simbol-simbolnya. Nah, untuk matriks hubungan ini sebenarnya untuk memperjelas pemetaan antar entity ya, kayak semacam mappingnya lah ya. Nah, jadi matrik hubungan ini berisi kumpulan informasi ya mengenai hubungan antara satu set entitas. Ya, seperti ini tadi ya. Jadi ada customer, kemudian ada item, order dengan warehouse. Ini kita buat menjadi matrik ya. Ada baris, ada kolom. Kemudian nanti kita lihat hubungan antar entity-nya itu bisa dibaca dari adanya label di sini ya. Jadi misalnya kayak customer dengan order, ada label place ya. Kemudian ada item dengan order, ada label contain on. Kemudian ada item dengan warehouse. Warehouse ini kayak semacam tempat apa ya? Tempat penyimpanan ya atau gudang ya, gudang penyimpanan. Ini di store in ya, disimpan. Kemudian ada juga order dengan customer. Ini hubungannya place by. Nah, sekali lagi kalau untuk masalah pelabelan ini kita bisa menggunakan bahasa sendiri. Intinya yang mudah dipahamin ya bahasanya. Jadi kalau misalkan kayak ini kan kita ngambil contohnya yang bahasa Inggris ya. Kalian bisa mengganti ini menjadi bahasa yang beda yang bisa dipahamin gitu ya. Oke, jadi itu ya untuk matriks hubungan. Nah, gunanya apa? Jadi nanti dari matriks hubungan ini akan mempermudah kita membuat ERD ya, Entity Relationship Diagram. Nah, nanti dari sinilah apa ya, ERD itu akan kita turunkan menjadi ya apa namanya pemodelan secara apa namanya konseptual dan fisik tadi ya. Nah, ini hubungan antara apa tadi matrik ya. Ini dipetakan menjadi ERD. Jadi yang tabel matrik ini tadi kita buat dia menjadi ERD-nya akan menjadi seperti ini ya. Nah, ini ERD ini sebenarnya yang notasi Barker tadi ya.
Jadi ada entity order, kemudian nanti hubungannya ke berbagai macam entity lainnya. Ini ngelihatnya dari yang matrik di sini. Begitu juga dengan label-labelnya ya. Hanya saja di sini nggak kelihatan relasinya ya di matrik ini ya. Relasi antar entitinya nggak kelihatan ya di sini ya. Jadi kita menentukannya ya berdasarkan analisa antar entity yang tadi ya. Apakah dia one to many, many to one, dan seterusnya. Kemudian yang mandatory dan opsional itu juga kita analisa di sini. ERD-nya ya. Oke, ini nanti ERD akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Insya Allah kita coba dulu di praktikumnya bagaimana membuat pemodelan secara logical dan konseptual ya, menggunakan SQL Data Modeler. Oke, sampai di sini ini di sub bab yang ketiga ya. Kita sudah mempelajari definisi dan mengenali contoh-contoh hubungan dan primary foreign key ya, foreign key yang sesuai. Kemudian identifikasi pilihan suatu relationship. Kemudian identifikasi kardinalitas hubungan entitas ya. Kemudian jenis-jenis hubungannya, dan yang terakhir adalah matrik hubungan. Oke. Jadi sampai di sini udah selesai materinya, udah pas ya, setengah 12 ya. Ini masih ada sisa untuk ngabsen ya. Oke, sampai di sini ada yang mau didiskusikan dulu? Coba di on dulu kameranya semua. Ini udah apa namanya, sudah mau di akhir pertemuan ya. Jadi kalian didokumentasikan. Ini masih rekam ya saya? Oh iya masih ya. Oke. Oke, mana nih kok pada mati kameranya? Oke, ini mau saya coba absen nggak ya kira-kira? Sebentar ya, ini saya cari dulu absennya. Kira-kira berapa menit ya waktu yang diperlukan untuk mengabsen satu-satu? Ada yang pernah menghitung nggak? 10 menit ada ya? Lumayan lama ya. Oke, saya capture dulu aja deh wajah-wajahnya ya. Sebentar. Ini kalau yang lagi off kamera ini ketika direkam itu tampilannya cuma hitam aja ya. Jadi nggak kelihatan wajahnya. Oke, saya capture dulu aja ya. Slide pertama, ayo pasang gaya. Tapi slide-nya beda-beda ya tampilannya ya. Bentar ya, saya save dulu, ini agak lama ini nge-save-nya. Atau ada yang mau didiskusikan dulu nih sambil saya capture-capture. Tanya-tanya tentang apa gitu. Ini pada diam semua nih. Ini kalau misalnya dibuat survei, sebenarnya kalian selama kurang lebih 1 semester lebih ya sama saya, 2 semester ya. Bahkan sekarang udah semester ketiga ya. Kalau yang kelas A sama C ya. Kalau ngelihat dari kebiasaan kita sekarang tuh, kalian sudah mulai menikmati nggak sih belajar secara online? Atau mungkin malah jenuh? Gitu dan kurang nyarap juga Oh. sih. Jenuh, Bu. Jenuh. Oh malah jenuh ya? Jadi Bu. Jenuh sih, Bu. Oke, coba yang jenuh, yang jenuh raise hand dulu deh. Saya mau Tapi lihat sambil sedikit saya capture. menikmati. Oh, yang sedikit menikmati itu apa alasannya? Jenuh tapi enakeun. Bisa rebahan kali, Bu. Nah, itu dia. Yang rebahan Jadi- ya, ayo ini saya nggak tahu yang rebahan siapa ya, tapi yang jelas untuk yang rebahan itu apa namanya? Semoga nggak sampai ketiduran ya. Segera tobat. Ya, segera tobat ya. Ya, itu hargailah yang sedang berbicara di depan layar ya. Jadi kalau misalkan kalian ada di posisi saya, kebayang nggak ketika sedang berbicara itu penontonnya pada tiduran semua.
Kalau di kelas gimana kayak gitu coba? Nggak mungkin kan? Ya, iya. Jadi memang apa namanya ya ada plus minusnya ya untuk online seperti ini. Kalau untuk saya pribadi sih memang lebih efektif ya waktunya ya. Jadi benar-benar ketika 5 menit mau online itu saya ya masih ada yang saya kerjakan gitu ya. Bayangkan kalau misalnya di kelas kan nggak bisa seperti itu. Ya, tapi nanti harapannya meskipun kita online seperti ini, kalian juga tetap bisa apa ya, memiliki keinginan sendiri atau mandiri ya untuk bisa belajar ya. Jadi ya kembali lagi ke masalah motivasi ya. Ini saya stop dulu deh recordnya ya, kelamaan.